Halo, sahabat semuanya. Pernah gak sih kalian merasa terjebak dalam situasi di mana kalian terus-menerus mengatakan iya pada hal-hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukan hanya karena gak enak hati? Mungkin awalnya kita berpikir bahwa menyenangkan orang lain itu adalah hal baik dan memang betul selama kita bahagia melakukannya. Tapi seringkali kebiasaan ini justru bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya belajar untuk berani mengatakan tidak, mengenali kebutuhan pribadi, dan menyadari bahwa kita juga berhak memprioritaskan diri sendiri. Semoga setelah menonton ini, kalian bisa lebih bijak dalam menentukan kapan harus berkata iya, dan kapan sebaiknya berkata tidak demi menjaga keseimbangan hidup. Memang benar, menyenangkan hati orang lain bisa memberi perasaan bahagia yang mendalam. Ada kehangatan yang meresap ke dalam hati ketika kita melihat senyuman tulus terpancar dari wajah mereka. Karena kehadiran atau bantuan kita, ada kepuasan yang sulit dijelaskan saat kita tahu kita telah memberikan kebaikan atau membuat seseorang merasa lebih baik, meski hanya sebentar. Namun, tanpa disadari, kita seringkali terjebak dalam pusaran rasa khawatir. Takut kalau kita tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka. Rasa takut mengecewakan, rasa cemas yang menyelinap di balik pikiran bahwa kita mungkin tidak akan disukai atau dihargai jika kita tidak selalu mengatakan iya pada setiap permintaan mereka. Seringkali hati kita berdesir oleh perasaan tidak enak untuk berkata tidak. Padahal, kalau kita jujur pada diri sendiri, ada kalanya kita sebenarnya ingin menolak. Kita ingin memberi ruang untuk diri sendiri, untuk keinginan dan kebutuhan kita. Tapi, demi menjaga perasaan orang lain, kita memilih berkompromi dengan diri kita sendiri. Hingga tanpa sadar, kita mengabaikan batas yang seharusnya kita jaga. Bukankah kita juga pantas untuk memperhatikan diri kita sendiri? Bukankah ada saatnya kita perlu berkata tidak demi keseimbangan dan kebahagiaan pribadi? Ingatlah, menghargai diri sendiri adalah bentuk cinta yang tidak kalah penting. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu memberikan yang terbaik tanpa mengorbankan diri. Sikap gak enak ini, jika terus dipertahankan, justru bisa membuat hidup kita kurang nyaman. Bayangkan, kita jadi terjebak dalam situasi di mana kita lebih memikirkan perasaan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Kita jadi korban dari ketakutan untuk berkata tidak, dan ini bisa menyebabkan kita menjadi korban kecemasan, kehilangan waktu berharga, hingga beban pikiran yang semakin berat. Rasa nggak enak atau perasaan tidak nyaman ini seringkali berasal dari ketakutan yang dalam terhadap konflik. Ketika kita merasa enggan untuk menolak atau berkata tidak, biasanya kita diliputi kekhawatiran bahwa orang lain akan tersinggung, kecewa, atau bahkan mungkin menjauh dari kita. Bayangan tentang hubungan yang renggang atau ketidaksetujuan yang bisa muncul dari sebuah penolakan membuat kita berpikir ulang, bahkan mundur, sehingga akhirnya kita lebih memilih untuk selalu mengiyakan permintaan mereka. Namun, apa yang sering kita lupakan adalah bahwa dengan terus-menerus memenuhi ekspektasi orang lain, kita kerap mengabaikan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Setiap kali kita mengiyakan sesuatu yang tidak sepenuhnya kita inginkan, tanpa sadar kita mengorbankan keseimbangan diri, waktu, dan energi kita. Jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa membuat kita merasa lelah, tertekan, bahkan kehilangan arah. Mungkin saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan untuk selalu menyenangkan orang lain ini benar-benar membuat kita bahagia? Atau justru semakin menjauhkan kita dari jati diri yang otentik? Padahal, sikap ini justru membuat kita menyiksa diri. Kita mungkin saja rela mengorbankan pekerjaan, waktu istirahat, bahkan kesehatan mental kita demi menuruti permintaan orang lain. Misalnya, saat kita menerima ajakan nongkrong dari teman, padahal sebenarnya
kita sedang mengerjakan hal yang lebih penting atau memiliki prioritas lain. Hanya karena merasa tidak enak, kita rela mengabaikan prioritas tersebut. Contoh lainnya adalah ketika kita dipaksa untuk pergi ke tempat yang sebenarnya tidak kita sukai, atau bahkan meminjamkan uang kepada seseorang. Padahal kita tahu uang itu mungkin sulit untuk dikembalikan. Lantas, apa salahnya belajar untuk mengatakan tidak? Tidak ada yang salah sebenarnya. Justru dengan berkata tidak pada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa menjaga diri kita tetap fokus pada apa yang penting bagi kita. Menolak permintaan orang lain bukanlah tanda ketidakpedulian dan bukan pula tindakan yang egois. Kita semua punya kehidupan dan tanggung jawab masing-masing, dan menjaga batasan diri adalah hak kita. Mengatakan tidak juga tidak harus disampaikan dengan kasar atau dingin. Kita bisa mengatakannya dengan tegas, namun tetap ramah. Misalnya, kita bisa memberikan penjelasan yang jujur tentang alasan kita menolak. Katakan bahwa kita memiliki prioritas lain yang perlu dikerjakan, atau kita sedang fokus pada hal-hal tertentu yang tak bisa diganggu. Jika alasan kita masuk akal, orang lain pun akan lebih mudah menerima dan menghargai keputusan kita. Dengan begitu, kita bisa menolak tanpa membuat orang lain merasa tersinggung atau kecewa. Orang yang benar-benar peduli pada kita akan memahami bahwa kita memiliki batasan dan kebutuhan yang unik. Mereka akan menghargai setiap keputusan yang kita buat, apakah itu berupa penerimaan atau penolakan atas permintaan mereka. Mereka mengerti bahwa menetapkan batasan bukan berarti kita egois atau tidak peduli. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kita juga menghargai dan menjaga diri kita sendiri. Lagi pula, hidup ini penuh dengan perbedaan, dan kita tidak mungkin bisa selalu memenuhi ekspektasi semua orang. Setiap individu membawa kebutuhan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Dengan menghormati batasan yang kita tetapkan, mereka menunjukkan bahwa hubungan tersebut didasari oleh saling pengertian dan dukungan, bukan sekadar tuntutan atau harapan yang membebani. Mereka yang tulus dalam perhatian mereka akan tetap ada bersama kita. Memahami bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan seimbang. Satu hal yang perlu kita ingat, rasa nggak enak tidak selalu berarti buruk. Mempertahankan sisi baik dari perasaan tidak enak, seperti empati dan kepedulian, tentu merupakan hal yang baik. Tetapi, kita juga harus mengurangi sisi negatifnya, yaitu kecenderungan untuk mengorbankan diri sendiri demi memenuhi keinginan orang lain. Kita harus berani membedakan kapan kita bisa berkata iya dan kapan sebaiknya berkata tidak.